Jadi nongkrong gak bareng teman-teman? Tadi gua kabarin. Nah, pernah ngomong seperti itu. Hari ini kita akan bahas detail tentang apa yang kamu ucapkan dan kamu maksud. Welcome to Looking Glass Project. Selamat datang kembali di Looking Glass Project. Perkenalkan, nama gue Alexander Christy. Dan nama gue Daud Antonius. Hari ini kita akan bahas tentang analisa percakapan. Jadi sebenarnya apa itu analisa percakapan? Jadi analisa percakapan ini adalah teknik yang bisa mengungkap informasi yang disembunyikan. Bisa juga digunakan untuk mengungkap kebohongan orang lain. Biasanya teknik ini digunakan oleh para interviewer seperti polisi, tim investigasi, HR, dan juga detektif. Nah, hari ini kita kedatangan teman baru. Dia merupakan detektif. Kita banyak dapat informasi dari dia. Oke. Hal yang perlu digarisbawahi sebelum kita menggunakan teknik ini adalah baseline. Apa itu baseline? Nah, baseline adalah perilaku dasar. Jadi setiap dari kita itu punya kebiasaan-kebiasaan entah dalam bertindak, dalam berbicara, apapun itu. Nah, biasanya baseline ini akan jadi rujukan kita. Kita akan memperhatikan perbedaan atau gap. Oke. Jadi gap yang biasanya dilakukan oleh seseorang ketika dia berubah. Nah, itu indikasi bahwa dia ini belum sesuatu. Jadi contohnya baseline-nya ada yang sering ngomong nah, dalam analisa percakapan ini disebut faktor. Tapi ketika dia melakukannya sering, ya nggak apa-apa. Ini bukan faktor, itu sudah kebiasaan baseline ini. Oke, sekarang kita langsung masuk aja ke teknik-tekniknya nih. Pertama adalah kalimat-kalimat yang menggunakan kata ambigu atau kalimat tidak pasti. Nah, contohnya kayak apa ya? Dia lupa jadi. Contohnya nih teman-teman, besok lu jadi nggak nongkrong sama teman-teman? Nanti gua kabarin. Nah, nanti gue kabarin. Nah, ini sering banget nih dilakuin sama teman-teman nih. Nah, contoh lainnya kayak Contoh lagi ini gimana? kayak kayaknya sih. Sebenarnya sih. Nah, gitu. Jadi dia tuh nggak pasti. Nah, ketika Anda dapat kalimat-kalimat seperti ini, Anda perlu mencari tahu dengan detail. Contohnya kayak tadi, gua kabarnya kapan Kabarin gua? Terus lu pastiin dong. Iya. Butuh kepastian. Kan gak enak nih kalau digantungin. iya, kayaknya ya. Oke. Nah, langsung kita masuk ke teknik kedua nih. Ada apa? Biasanya kalimat-kalimat yang melibatkan agama atau Tuhan. Sumpah, swear demi Tuhan. Contohnya gimana? Nah, ini menurut risetnya Paul Ekman. Gua tanya contoh lo research. Contohnya kayak misalkan, lu kemarin nyolong pulpen gue ya? Jawabnya gimana? Jawabnya gini, wah sumpah bukan gue gak tahu apa-apa. Oke, jadi melibatkan agama atau Tuhan. Swear juga bisa. Nah, ini menurut risetnya Paul Ekman, kan biasanya yang melibatkan agama atau Tuhan merupakan kebenaran yang hakiki atau kebohongan yang ingin dipercaya. Nah, tapi yang perlu diperhatikan tadi baseline. Jadi karena Indonesia bangsa yang religius, jadi sering menggunakan mungkin demi Tuhan atau melibatkan Tuhan. Nah, ketika ini sudah jadi kebiasaan, itu bukan lagi kalimat yang bentuknya seperti itu. Berikutnya kita punya contoh kalimat yang biasanya menggunakan kalimat orang lain atau merujuk ke satu hal yang lain. Menurut The Black Book of Lie Detection, ya, kita memiliki taktik samar untuk meningkatkan kredibilitas, yaitu dengan menggunakan kalimat yang merujuk. Jadi contohnya gini, seperti yang pernah gue bilang sama dia. Nah, jadi nanti orang yang ngobrol sama kita tuh, oh iya dia pernah bilang dulu sama gue, atau dulu kayaknya gue pernah ngomong deh sama lo kali. Jadi dia merujuk ke hal yang sebelumnya. Nah, kalau menurut Dr. James Pennebaker dari University of Texas, Jauh ya? jauh itu dia, Bekasi, soal dikit lah, 10 jam dari Bekasi dan kaki. Enak ya Bekasi ya, dengan Texas. Sebelahan, Bekasi Texas. Sering makan ayam Texas. Nah, ini dia menyatakan bahwa biasanya dalam percakapan sering menghindari kepemilikan. Ya, contohnya dia nggak mau ngakuin bahwa itu kalimat yang dinyatakan. Contohnya gimana? Contohnya kayak kata temen gue, dengar. Jadi dia menghindari kepemilikannya dia. Jadi dia tidak mau subjektif Iya. dalam kalimat, tapi dia malah ngambil ide-ide orang lain atau kalimat orang lain. Benar banget. Nah, ketika Anda dapat kalimat seperti ini, Anda harus gali lebih jauh. Lu dengar dari mana? Kata siapa? Gitu ya. Jadi tanya lagi, harus jelas. Berikutnya adalah kalimat-kalimat yang biasanya dibalikan. Malah ketika ditanya dia balik-balikkan atau malah minta untuk mengulangi pertanyaan. Ini contohnya nih, lu kemarin kemana aja lu? Nah, harusnya gue yang tanya lu kemana? Nah, itu contohnya. Atau pasangan gimana? Pasangan misalkan ada cewek nanya ke cowoknya, kamu selingkuh ya? Terus cowoknya jawab, sama aku orang kayak gitu. Jadi balik nanya ya. Rasa baik lah. Oke, selanjutnya ada who factor atau respon yang lambat. Nah, who factor ini maksudnya adalah seseorang membutuhkan waktu untuk berpikir sebelum dia mengungkap kebohongan. Nah, kayak contohnya Riset yang dilakukan oleh De Paulo dan Morris mengungkap bahwa seseorang
butuh waktu, butuh jeda sebelum dia merangkai kalimat di dalam kepalanya. Jadi biasanya ketika ditanya oleh seseorang dia mikir dulu. Mikir dulu, makanya ada faktor tadi. Oh, oke. Oh iya, kenapa? Nah, itu faktor. Lanjutnya. Berikutnya adalah kalimat terbuka yang biasanya dijawab untuk menjawab kalimat-kalimat yang tertutup, pertanyaan tertutup. Gue pakai baju ini bagus nggak sih? Kayaknya bahannya sih. Nah, jadi dia jelasinnya panjang. Dia nggak jawab iya atau enggak, bagus atau enggak. Iya. Padahal ditanyanya bagus atau enggak, dia jawabnya malah pernyataannya dia. Jadi contohnya ada yang nanya lagi, iya atau enggak? Dia jawabnya, nanti gue jelasin ya Mas. Nanti. Nah, selanjutnya kalimat yang melibatkan baseline yang berbeda. Nah, jadi reaksi emosional yang berbeda dari yang seharusnya. Contohnya misalnya ada seseorang datang telat dalam sebuah pertemuan. Nah, belum ditanya apa-apa, dia udah bilang, wih tadi jalan macet banget ya. Terus tiba-tiba dia kayak gelisah gitu. Terus, wih tadi bag gue bocor. Alasan gitu ya. Alasan. Oh banjir, gitu. Padahal lagi musim panas. Gue ada nyasar. tsunami. Gitu. Contoh lainnya? Ada dinosaurus. Oke, contoh lainnya misalkan ada sepasang suami istri. Nah, suaminya itu pulangnya larut malam nih, jam 1, jam 2, ya kan. Terus si istri tiba-tiba marah, kenapa kamu kok baru pulang gitu. Nah, tiba-tiba suaminya balik marah nih. Lah kamu gak mikir, aku udah capek-capek ngidupin sana keluarga, tetangga, nenek moyang gitu lah. Nah, berarti dia marah, padahal harusnya menjelaskan aja. Iya. Nah, sekian dari info-info dan juga teknik-teknik yang bisa kita sampaikan. Teknik ini tidak hanya digunakan untuk mendeteksi kebohongan saja, tetapi bisa digunakan untuk menggali informasi yang lebih dalam. Ya, jadi informasi lebih spesifik dan lebih panjang atau lebih utuh. Oke, jangan lupa like dan juga subscribe video-video dari kita. Tetap tungguin video kita yang pastinya menarik dan informatif buat kamu. Jangan lupa komen di bawah ini tanggapannya dan juga sarannya. Oke, see you, dadah.